Ada beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Sya'ban. Di dalam kitab ini, kitab saku, kitab kecil ini yang judulnya Madza fi Sya'ban, apa saja peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, karangan Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama besar, ulama hadis, keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal dan wafatnya di kota Makkah Al-Mukarramah. Beliau mencatat dalam kitab saku beliau ini, yang pertama peristiwa terjadi di bulan Sya'ban itu adalah tahwilul qiblati, perpindahan kiblat. Kana fi syahri Sya'ban tahwilul qiblati min Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Jadi perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis di Al-Aqsa, Palestina, yang sekarang terus dibombardir, terus dianiaya, dikepung oleh Zionis Israel. Itulah kiblat pertama kaum muslimin. Semua orang yang beriman kepada Allah di awal-awal mengarah ke Baitul Maqdis. Maka kita kaum muslimin tak boleh melupakan sejarah bahwa kiblat kita Palestina, Baitul Maqdisnya, Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Maka sampai sekarang kita tetap harus memperhatikan Masjidil Aqsa tersebut. Sunnah untuk datang ke sana. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid, kata Nabi. Diperintahkan oleh Nabi kita untuk datang ke 3 masjid, dapat pahala ke sana. Masjidil Haram Makkah, Masjidil Haram An-Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Sekali beribadah, sholat. Bahkan ulama mazhab Syafi'i bukan hanya sholat saja, semua kebaikan yang kita lakukan di Masjidil Haram Makkah sana, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 100.000 kali lipat. Di Masjidil Nabawi 1000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Ada kebaikan di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yantaziru zalika bi rawbatin qawiyyatin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu agar Allah turunkan wahyu pindah kiblat itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram Makkah, ke Ka'bah. Nabi beberapa waktu sebelum itu seperti direndahkan, dicemeeh oleh orang kafir. Muhammad, agamamu agama baru, tapi kenapa kiblatmu mengikut ke arah kiblat kami? Karena memang Masjidil Aqsa itu adalah kiblat 3 agama. Jadi termasuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi berharap agar Allah memindahkan kiblat itu biraubatin qawiyatin, harapan yang luar biasa. Semoga cepat dikabulkan oleh Allah. Wa yaqumu fi kulli yaumin muqalliban wajhahu fis sama. Nabi sering memandang ke langit, berharap wahyu cepat turun, tetapi tak turun-turun. Ada riwayat lain mengatakan lebih kurang 6 bulan, Pak. 6 bulan, Bu, Nabi meminta kepada Allah agar kiblat itu dipindahkan. Jadi yang minta Nabi, Nabi pun menunggu lama. Jadi kalau kita udah setahun meminta, tak dikabulkan Allah, sabarlah dulu. Terus minta. Jangan 2-3 tahun meminta tak terkabul, berpikir dia dalam hatinya, rasanya doa ini tak cocok, ancak ganti doa lain, kata dia. Enggak begitu juga. Andai pun tak terkabul doa kita itu, maka dia bernilai pahala di sisi Allah. Dan Allah ingin melihat keseriusan hambanya dalam berdoa. Doa itu tetap akan dikabulkan Allah selama kita tidak ingin tergesa-gesa dikabulkan dan tidak tergesa-gesa dalam meminta. Jadi Nabi terus begitu berharap agar Allah turunkan wahyu. Akhirnya wa nazala qauluhu ta'ala, akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 144.
Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah arahmu ke arah Masjidil Haram. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi saat itu melaksanakan sholat zuhur. Maka sholat zuhur 2 rakaat pertama arahnya ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat terakhir arahnya ke Masjidil Haram, karena saat itu turun perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Bapak Ibu ketika ziarah kota Madinah kadang hanya lewat saja oleh mutawifnya, kadang berhenti sebentar untuk menceritakan inilah Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat itu. Karena di lokasi ini Rasulullah pernah sholat turun wahyu perpindahan kiblat. Sejarah ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 144. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, shallal muslimuna ila baitil maqdis 17 syahran wa salasata ayyamin sawa. Jadi berapa lama kaum muslimin, Nabi dan sahabat mengarah ke kiblat Baitul Maqdis? Kata ulama lebih kurang 17 bulan. 17 syahran wa salasati ayyam. 17 bulan 3 harilah Nabi dan sahabat mengarah kiblat ke Baitul Maqdis. Kemudian wa amarallahu azza wa jalla bistiqbalil Ka'bah yaumats sulasa lin nisfi min Sya'ban. Akhirnya wahyu Allah turun itu bertepatan pada hari Selasa pertengahan bulan Sya'ban. Dan perlu kita ketahui pertengahan bulan Sya'ban itu juga waktu yang istimewa untuk meminta, berdoa, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua yang terjadi di bulan Sya'ban itu adalah raf'ul a'mal, pengangkatan amal. Jadi amal kita nih ada diangkat setiap hari. Kalau setiap hari sesudah sholat subuh, sesudah sholat asar. Maka sholat subuh berjamaah, sholat asar berjamaah itu kita sholat bersama para malaikat. Malaikat yang datang tadi subuh, sebelum subuh sampai asar nanti berada di dunia ini. Malaikat yang nanti datang sebelum asar, sholat asar dulu. Setelah asar berpamitanlah, berganti sip antara malaikat subuh dengan malaikat asar. Maka naik malaikat nanti asar ke langit. Lalu Allah bertanya kepada malaikat itu, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana engkau tinggalkan hambaku? Kata Allah. Bukan Allah tak tahu. Allah ingin mempertegas betapa istimewanya sholat asar dan sholat subuh berjamaah. Kata malaikat, taroknahum wahum yusallun. Atainahum wahum yusallun wa taroknahum wahum yusallun. Kata malaikat ini lurus Pak, tak pandai nipu-nipu. Ya, malaikat ini apa kata Allah? Itu kata dia. Malaikat ini apa yang terjadi itu yang disampaikan. Tak macam kita banyak nipunya, tak macam pejabat banyak bohongnya. Ya Pak, kalau malaikat ini lurus-lurus saja. Lurus-lurus saja. Kami datang kemarin ya Allah, mereka sedang sholat asar. Kami mau naik tadi, mereka sedang sholat subuh. Di riwayat yang lain dikatakan, karena begitu maka aku mengampuni dosa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu pengangkatan amal setiap hari. Tapi jangan asar sama subuh aja berjamaah Pak, karena asar sama subuh yang asar sama subuh aja, zuhur tidak ada. Untung jamaah Masjid Jami'atu Zahidin ini tidak sepicik itu pembahasannya. Sempat hanya zuhur sama hanya asar sama subuh, sunyi zuhur. Saya pernah sholat zuhur saking mewah besarnya masjid itu Pak. Rakaat keempat sholat zuhur masih dapat di saf yang pertama. Bayangkan. Saking besarnya masjid.
Entah saking besarnya, entah saking tak ada yang mau sholat ke masjid. Saya rasa pendapat yang kedua. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pengangkatan amal itu 1 kali sepekan. Kata Nabi, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Dibukakan pintu langit tembus ke sorga itu pada hari Senin, pada hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Pada hari itu diampuni dosa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua, rajulun kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Seseorang yang dia dengan saudaranya belum berdamai, dia dengan sesama muslim belum ada islah. Maka Islam itu agama cinta damai, bukan suka berperang-perangan. Itu hanya orang-orang yang tak suka dengan Islam yang membuat Islam itu membunuh agama, penindas dan segala macam. Islam itu agama cinta damai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi kata Nabi ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid, ini Usamah ini adalah cucu angkat Nabi Muhammad SAW, karena Zaid itu adalah anak angkat Nabi. Kata Usamah ini, lam araka tasumu min syahri minas syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Kata Usamah, aku tak melihat ya Rasulullah engkau terlalu antusias berpuasa di bulan Sya'ban ini, berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Kata Nabi, zaka syahrun yafulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana. Itu adalah bulan yang dilupakan oleh manusia. Sya'ban ini banyak orang lalai. Kita aja buat di sini kan bukan Sya'ban, kita buat apa? Ramadan 32 hari lagi kan itu kan. Ramadan 29 hari lagi, Ramadan 15 hari lagi. Tak muncul Sya'bannya. Memang betul Sya'ban. Kita pas Rajab ingat Sya'ban, pas Sya'ban ingat Ramadan, pas Ramadan ingat Syawal, tak pulang kampung kan gitu kan. Strategi ini ngatur pulang kampung saja. Nah, kalau udah Ramadan susah mencari hotel jauh pun ramai, harganya berkali lipat. Keistimewaan Rajab Sya'ban pun karena memasuki bulan suci Ramadan. Ramadan itu di kita nih awal Ramadan ramai, ujung sunyi. Kalau di sana beda. Awal standar ya, semakin di ujung semakin ramai. Kita ramai juga semakin di ujung. Ramai di mana? Di pasar kan, persiapan untuk Idul Fitri. Wa huwa syarun turfahu fil a'mal ila rabbil alamin. Bulan itu kata Nabi adalah bulan diangkat amal. Jadi sekali setahun diangkat amal orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Kapan? Mayoritas ulama berpendapat di malam nisfu Sya'ban. Maka kita diperintahkan banyak berbuat baik agar andai ada takdir-takdir buruk yang akan terjadi, berubah. Kapan merubahnya? Malam nisfu Sya'ban. Lewat apa? Lewat doa. Karena kata Nabi, la yaruddul qadha illa doa. Tak ada yang bisa merubah takdir yang belum terjadi kecuali doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa Sya'ban itu bulan dianjurkan memperbanyak berpuasa. Maka mudah-mudahan kita tetap memaksimalkan. Mau ambil banyak di bulan Sya'ban silahkan. Satu hadis Nabi Muhammad SAW, hadis ini soal kata Nabi, izan tasofa Sya'ban fala tasumuh. Kalau sudah datang pertengahan bulan Sya'ban, jangan puasa lagi. Itu pemahaman hadisnya, tidak seperti teksnya. Maka kita butuh guru, jangan berguru ke Google, berguru kepada ulama yang memang ada sanad hadisnya. Kemudian jangan satu guru, tak boleh berguru dengan satu guru, karena tak ada di dunia ini guru yang sempurna, banyak guru.
Makanya Imam Bukhari itu tercatat sebagai ahli hadis. Kalau kita lihat latar belakang pendidikan beliau, bergurunya beliau lebih dari 2000 guru beliau. Kita baru 4 guru dah bagak betul kan? Ada yang 1 guru, tak mau dia dengan guru yang lain. Guru kami ini, kalau ini guru kami nih, kalau yang lain ini enggak guru kami. Enggak boleh begitu. Harus tamatan Mekah pula guru dia kan. Sedangkan tamatan sorga kekal dalam neraka. Berguru dengan iblis bahaya kan. Kata Nabi, kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, jangan puasa. Ini bagi siapa? Bagi orang yang tidak mempuasakan 1 sampai 14 Sya'ban. Tapi kalau dari awal dia puasa, dia boleh melanjutkan puasanya sampai mungkin 27 ke 28. Jangan full dibuat, karena di ujung itu ada hari yang diragukan. Boleh, tapi kalau di awal Sya'ban, tak boleh. Begitu pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selepas 15 Sya'ban nih, bagi kita yang belum puasa, tidak puasa tadi, apa yang boleh di sini? Mengqadha puasa boleh? Boleh. Kalau ada nazar puasa yang belum kita selesaikan, boleh kita lakukan? Boleh. Ada di sana Senin Kamis? Boleh. Jadi jangan asal sudah nisfu Sya'ban tak boleh. Tidak begitu pemahaman.